Shalom. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Majelis Jemaat GKI Camar mengucapkan selamat berjumpa dan selamat beribadah kepada anggota jemaat dan simpatisan sekalian. Sekiranya di antara jemaat ada yang membutuhkan pelayanan dan informasi pelayanan dari Majelis Jemaat, dapat menghubungi Sekretariat Gereja GKI Camar. Kebaktian Minggu 9 Januari 2022 sore ini diadakan perjamuan kudus awal tahun dan dilayani oleh Pendeta Charlidus R. Saragi dengan tema Arti Pembaptisan Yesus. Majelis Jemaat mengundang jemaat dan simpatisan untuk dapat menghadiri satu persekutuan doa bagi bangsa yang dilaksanakan setiap Kamis pukul 8 malam dan persekutuan doa Sabtu yang hari Sabtu ini tanggal 15 Januari 2022 diadakan pada pukul 7 dengan penatua pendamping yaitu Penatua Krista Manurung. Majelis Jemaat mengucapkan selamat kepada pasangan yang berbahagia Bapak Juristo P. Tampubolon dan Ibu Anggun Mekarsari Sitohang yang telah dikaruniakan bayi perempuan pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 dan merupakan putri pertama yang diberi nama Abigail Elisa Boru Tampubolon. Kiranya Tuhan Yesus memberkati anggota keluarga yang baru. Informasi persembahan Rumah Pastori, penerimaan dana Rumah Pastori update per 2 Januari 2022 sebesar Rp738.547.052. Pembelian Rumah Pastori sudah dilakukan pada tanggal 20 Desember 2021 termasuk biaya pengurusan surat dan pajak pembelian sebesar Rp967 juta. Kekurangan dana pastori dari pembelian rumah seharga Rp228.452.948. Majelis Jemaat mengajak jemaat dan simpatisan untuk dapat mengambil bagian dalam pelayanan mengisi kekurangan dana pembelian rumah pastori melalui persembahan khusus rumah pastori yang diedarkan dalam ibadah tanggal 31 Desember 2021, 1 Januari, 2 Januari, dan 9 Januari 2022, baik secara virtual maupun onsite, melalui penyampaian persembahan syukur akhir tahun atau pesat. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat dan simpatisan yang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati selalu. Informasi selengkapnya ada di Warta Jemaat yang dapat diakses melalui tautan bit.ly/tautan GKI Camar. Jemaat dimohon untuk menonaktifkan suara selama mengikuti kebaktian berlangsung. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memulai kebaktian ini dengan bersaat teduh sejenak. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bermegalah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan.
Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, mari kita tabiskan ibadah kita pada sore hari ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara. Jemaat kekasih Kristus, melalui tema ibadah minggu ini, arti pembaptisan Yesus akan mengajak kita lebih menghayati bahwa pembaptisan Yesus sebagai tanda solidaritas Yesus kepada manusia yang dikasihi Allah, dan bahwa baptisan adalah sebuah tanda dan materai sekaligus komitmen untuk terus-menerus hidup dalam pembaharuan diri. Namun seringkali kita sebagai umatnya masih kurang menghayati makna pembaharuan diri dengan hidup sesuka hati dan kehendak kita tanpa mengindahkan kasih dan karya Allah yang kita alami. Dalam hening mari kita renungkan kembali komitmen pembaharuan diri kita dan memohon pertolongannya. Kita berdoa. Ampuni kami ya Tuhan, karena kami seringkali membuang kesempatan yang Tuhan berikan. Dengan tindakan kami yang sia-sia, kiranya Engkau melawat dan menjamah hati kami agar bisa hidup seturut dengan kehendak-Mu dan mengikuti segala perkataan-Mu. Kami mohon pembaruan dan pimpinan-Mu senantiasa. Dengarkanlah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat terkasih, dengarkanlah berita anugerah pengampunan dosa dari Tuhan yang diambil dari Yesaya pasal yang ke-44 ayat yang ke-22. Aku telah menghapus dosa, pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat dibelenggu, kartika pun
Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Di minggu yang kedua di tahun 2022 ini Bapa, kami bersama-sama di dalam setiap kerinduan dan kesehatian kami untuk menerima undangan perjamuan kudus. Dan inilah yang akan menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami di dalam menjalani tahun yang baru. Firman-Mu yang akan memandu kami, bahkan juga menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami dengan penuh pengharapan, sukacita, akan terus menjalani kesempatan waktu yang Tuhan sudah percayakan dan akan percayakan kelak, untuk kami isi dengan karya-karya Tuhan melalui perilaku hidup kami. Tuntun kami Bapa ketika kami membaca firman-Mu, mendengarkan, dan kami merenungkannya, sehingga kami dimampukan untuk melakukan apa yang harus kami lakukan di dalam kebenaran Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama terambil dari Yesaya 43 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan, Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan juga aku dijadikan. Demikianlah sabda Tuhan. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Pada Tuhan saja, hai penghuni surga, kemuliaan serta kekuatan. Berikanlah pada Tuhan
dalam kekudusan. Suara Tuhan di atas air yang besar, Allah yang mulia mengguntur. Suara Tuhan penuh dengan kekuatan, suara Tuhan semarak penuh. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, perhiaskan kekudusan. Suara Tuhan mematakan pohon aras, dan gunung Libanon pun melompat. Gunung Sirion melompat bagai anak banteng, suaranya menyembuhkan api. Suara Tuhan membuat gurun gemetar, bahkan hutan pun digundulinya. Tiap orang berseru di dalam baitnya, pada Tuhan segala hormat. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Tuhan bertata di atas air bah, sebagai Raja selamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan dan berkat, sejahteralah seluruh umatnya. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Bacaan kedua menurut Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 14 sampai dengan 17. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 14 sampai 17. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Mari bangkit berdiri. Bacaan Injil terambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasal yang ketiga, ayat 15 sampai dengan 17, dilanjutkan ayat 21 sampai dengan 22. Lukas 3 ayat 15 sampai 17 dan ayat 21 sampai 22. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya.
tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Ayat 21. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman-Nya dan memelihara firman itu dalam hidupnya. Haleluya. Salam sehat Bapak Ibu Saudara-saudara yang bersama-sama hadir di dalam gedung gereja dan juga yang ikut serta dalam ibadah ini di Zoom meeting. Bapak Ibu Saudara-saudara, minggu ini disebut sebagai Minggu Baptisan. Kenapa? Karena disinilah kita kembali dihadirkan dengan sebuah arti pembaptisan yang Tuhan Yesus terima. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, ada istilah susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Seringkali itu yang terjadi di dalam kehidupan sosial kita ya. Kita tuh susah hati kalau tetangga sebelah bangun rumah gitu ya, punya mobil ya, atau jabatannya naik, perusahaannya bagus gitu ya. Tapi kita senang kalau tetangga kita atau bahkan saudara kita, sahabat kita yang hidupnya semakin ya tersiksa dengan beban hidup. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, poin yang mau disampaikan adalah tentang bagaimana solidaritas ya itu benar-benar mendasari kehidupan saudara dan saya. Nah, kita akan belajar dari arti pembaptisan Tuhan Yesus yang mengerucut kepada satu sikap, satu perilaku, yaitu solider. Bapak Ibu Saudara-saudara, seorang raja mengadakan sebuah pesta di istananya dan dia mengundang banyak orang, rakyatnya pastinya. Dan dia juga secara spesial mengundang seorang sahabatnya dari dia muda. Jadi kalau namanya sahabat pasti kental sekali ya, udah tahulah buruk dan baiknya dia gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika orang-orang sudah mulai berdatangan dan kemudian raja ini melihat satu persatu, mana nih sahabat saya, kok nggak ada? Ya, kemudian dia katakan kepada pengawal-pengawalnya, tolong cari sahabat saya. Karena mereka juga sudah tahu siapakah sahabat sang raja tersebut. Kemudian para pengawal saudara-saudara mencari di manakah keberadaan sahabatnya itu. Ternyata sahabatnya itu sedang berteduh di bawah pohon. Ya. Kemudian raja kembali pengawal itu kembali melaporkan kepada raja bahwa sahabatnya itu sedang berteduh di bawah pohon. Kenapa? Kata raja. Karena pada waktu itu saudara-saudara kondisinya habis hujan, ya. Karena habis kondisinya hujan dan ketika ingin memasuki ruang pesta itu si sahabatnya ini kecipratan, ya, dengan kendaraan yang lewat kubangan, lobang gitu air. Jadi kena deh gitu ya. Dan akhirnya sahabatnya berpikir, aduh saya malu nih kalau saya masuk karena pakaian saya kotor, gitu ya. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara, sang raja mendengar itu, waduh, dia geleng-geleng kepala, kemudian ya sudah saya akan menghampiri dia. Raja itu kemudian menghampiri sahabatnya yang sedang berteduh di bawah pohon. Dan kemudian sahabatnya itu menceritakan apa yang sama seperti pengawalnya ceritakan, dan kemudian raja itu mengatakan, kamu tuh ya, saya itu kan sahabat kamu, begitu kan. Tapi saya minder, saya gak percaya diri nanti apa kata orang kalau kamu berjalan di samping saya dengan pakaian yang kotor seperti ini. Kalau begitu ya sudah, kamu tunggu di sini. Kemudian raja itu pergi, Bapak Ibu Saudara, kembali. Si sahabatnya ini melihat bahwa jubah yang dipakai raja itu kotor. Ternyata apa yang dilakukan oleh raja itu dia pergi ke jalanan, dia lihat ada kubangan air, dia kotorin jubahnya. Dan dia kembali lagi kepada sahabatnya. Sekarang
Apakah kamu masih minder, nggak percaya diri kalau kamu berjalan bersama aku ke ruang pesta? Bapak Ibu Saudara-saudara, sungguh menjadi rasa atau sikap solidaritas yang sangat tinggi yang dimiliki oleh raja tersebut. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa sih yang kita mau pahami tentang solidaritas? Seperti apa gitu ya? Bagaimana melakukannya? Ada nggak kendala ketika kita melakukan itu? Mari kita lihat apa yang mau dikatakan di dalam Lukas tadi. Tuhan Yesus dibaptis sebagai salah seorang dari banyak orang yang datang kepada Yohanes Pembaptis, bukan? Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa dia menempatkan diri bahwa dia juga mengikuti tradisi yang terjadi pada saat itu secara sosial. Bayangkan saudara-saudara kalau kita memperhatikan kalau Tuhan Yesus mengatakan bahwa kan saya mulia. Saya kan punya berharga, saya dari sorga, kalian dari bumi, kalian dari dunia. Ngapain saya ikut-ikutan ritual seperti itu? Ngapain saya ikut tradisi seperti itu? Tetapi, yang saya katakan tadi, arti pembaptisan Tuhan Yesus adalah mau menekankan, mau mendasarkan kepada kita bagaimana Allah yang solider kepada manusia. Dia menjadi sama seperti manusia, itu berarti dia juga mengikuti tradisi, hal-hal yang terjadi di dalam lingkungan sosial manusia pada saat itu. Ia dibaptis karena dia mau solider dengan manusia. Sebab baptisan pentahiran dan baptisan pertobatan seperti yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis kepada orang-orang sebenarnya tidak perlu diterima oleh Tuhan Yesus, kan? Karena dia yang kudus, dia yang mulia, dia yang suci itu. Padahal satu sisi Yohanes Pembaptis mengumandangkan bahwa berilah dirimu dibaptis, bertobatlah, ya kan? Dan percayalah kepada Allah. Satu sisi kita bisa melihat bahwa dia adalah Allah. Nah itu artinya Bapak Ibu Saudara, dia tidak lagi melihat status yang dia miliki. Karena dengan dia memberi diri dibaptis, jangankan memberi diri dibaptis, dia datang kepada dunia saja, dia hadir di dunia saja, solidaritas yang sangat-sangat mulia. Nah kalau kita kan mikir-mikir juga gitu ya, status saya beda sama dia, nolong dikit, bahkan mengelirik aja saya nggak mau. Karena apa? Sosial kita beda, status kita beda. Harta kekayaan saya dengan kamu juga berbeda. Ngapain saya lirik kamu? Ngapain saya bergaul sama kamu? Bahkan ngapain saya tolong kamu? Bapak Ibu Saudara-saudara, tapi Tuhan tidak menunjukkan itu. Solidaritas itu berarti apa? Kerelaan menjadi manusia untuk tujuan keselamatan manusia. Kerelaan, saudara-saudara. Jadi saya pernah diberikan penguatan bersama dengan rekan-rekan sepelayanan. Dikatakan begini, kalau kita mau menolong orang, jangan pernah hitung biayanya. Kadang-kadang ini jadi list kita sendiri gitu ya. Si A udah pernah saya tolong, si B sudah saya pernah bantu gitu ya. Jadi kayaknya kita memberi untuk investasi begitu ya. Tapi hati-hati Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau sudah berbicara tentang solidaritas yang Allah ajarkan kepada kita, kerelaan menjadi manusia untuk tujuan keselamatan. Bayangkan kalau Tuhan Yesus bertahan di dalam kemuliaannya. Dia tidak mau peduli dengan manusia, mau hancur-hancur. Ya. Dari hal yang kosmos yang teratur menjadi chaos, ketidakteraturan. Silahkan. Artinya kita bisa belajar di situ bahwa Allah tidak pernah egois. Tapi manusia yang selalu egois. Ya kan? Allah tidak pernah mempertahankan kemuliaannya untuk tetap berada di sorga dan membiarkan umatnya itu terus menerus menjadi budak dosa. Pemahaman solidaritas yang selanjutnya apa Bapak Ibu Saudara? Wujud kasih yang sempurna. Bapak Ibu Saudara, saya pernah berbagi kalau kita berjumpa dengan peristiwa duka cita, ya, entah saudara, entah anggota jemaat, ketika kita hadir di situ, itu adalah solidaritas kita. Tanpa kita berkata-kata, kita sudah bersolidaritas. Kenapa Pak Pendeta? Bayangkan Bapak Ibu Saudara yang datang 500 orang pelayat. Ucapannya sama, kuat ya di dalam Tuhan,
ya kan? Jangan larut dalam kesedihan, pasti kata-katanya sama. Tapi ketika keluarga yang ada di depan peti itu melihat saudara berdiri, mereka tenang. Mereka kuat. Ya kan? Karena apa? Karena kita itu mau hadir bersama dengan mereka tanpa banyak berkata-kata, tetapi saya ada loh untuk kalian. Bapak Ibu Saudara-saudara, kasih yang sempurna. Ketika Allah di dalam Kristus lahir, hadir di tengah dunia, kita melihat gitu ya. Kalau kita dalam zaman sekarang bukan zaman waktu itu. Zaman sekarang ketika saudara punya persoalan, ketika kita dihimpit dengan kesedihan, dalam hati kecil kita, Tuhan, aku ingin memandang wajah-Mu. Tuhan, peluk aku Tuhan. Udah kayaknya tenang banget ya. Damai sekali. Hal-hal yang menakutkan mulai perlahan-perlahan sirna. Bukan hilang, tapi perlahan-lahan mengecil. Karena Kristus yang semakin terlihat. Yang selanjutnya, solidaritas itu adalah wujud ikatan perjanjian Allah sejak zaman nenek moyang, Bapak Ibu Saudara. Ikatan perjanjian itu sudah terjadi ketika Allah memilih bangsa Israel. Itu tadi diungkapkan di dalam Yesaya kan. Kalau Allah sudah pernah mengikat, ingat, Tuhan tidak pernah mau melepas. Itu luar biasanya. Cuma kita yang seringkali maksa lepas kan. Orang Tuhan gak mau lepas, so kita aja yang maksa mau lepas. Kita aja yang mau menjauh, tapi Tuhan terus mendekat. Ini luar biasanya ketika kita punya Allah yang benar-benar solidaritas, solider kepada kita. Ketika umat Israel dipilih oleh Allah, mau ambruknya seperti apa, Israel tetap bangsaku. Itu kan contohnya kalau Bapak Ibu Saudara punya anak, anaknya sakit malam-malam, pasti Anda mau segera masuk ke bawa ke rumah sakit. Di jalanan itu banyak hambatan, pasti Anda mau menghadapi itu semua. Belum tentu kalau normalnya nggak begitu, ya kan? Tapi Anda terus mau menjaga ini anak harus selamat nih, anak harus masuk rumah sakit nih, masuk IGD dan sebagainya. Karena apa? Ikatan, Bapak Ibu Saudara. Itulah yang akhirnya membuat Allah terus-menerus mengajak, mempertobatkan, bahkan berkatnya tidak pernah putus kepada umat Israel. Sekalipun ketika masuk tanah Kanaan, nggak semua bangsa Israel. Itu yang disebut sebagai sisa-sisa Israel, ya. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesaya ada satu poin yang juga saya pelajari dan saya bagikan. Kita ini berharga dan mulia dalam pandangan Tuhan. Dan kita menjadi sasaran kasih Tuhan yang besar. Saudara-saudara, Yesaya menitipkan pesan buat saudara dan saya, kita ini berharga dan mulia. Dalam pandangan Tuhan kita berharga dan mulia, tapi persoalannya apakah Tuhan itu berharga dan mulia dalam hidup kita atau dalam pandangan kita? Belum jauh 2022, ya. Masih punya kesempatan untuk kembali melihat bagaimana kita menempatkan Tuhan, memposisikan Tuhan, memprioritaskan Tuhan terhadap apapun yang kita miliki, ataupun apa yang kita punya, atau apa yang melekat pada diri kita. Yesaya mengumandangkan itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, makna pembaptisan Tuhan Yesus setidaknya ada dua hal yang saya catat. Yang pertama, baptisan yang diterima bukanlah baptisan pertobatan seperti seruan Yohanes Pembaptis, melainkan bela rasa Tuhan kepada manusia. Seperti raja tadi. Dia kepada sahabatnya tidak lagi melihat bahwa statusnya raja, dia orang yang terkenal, dia punya rakyat banyak. Dia seringkali dipanggil yang mulia, dia tidak melihat itu lagi. Dia mau berbela rasa dengan sahabatnya. Kamu kotor, saya kotor, ayo masuk. Bapak Ibu Saudara, mampukah kita untuk dapat menunjukkan itu kepada orang mungkin yang lebih rendah, lebih lemah dengan kita? Untuk kita bisa benar-benar menyelami bagaimana bela rasa kasih yang sempurna yang diajarkan melalui solidaritas. Yang kedua, baptisan menjadi sebuah momentum, tanda nyata
Allah serius terhadap keselamatan manusia. Momentum Bapak Ibu Saudara. Makanya ketika pembaptisan terjadi pada diri Tuhan Yesus, suara dari langit. Sebuah momentum bahwa Allah serius nih mau menyelamatkan saudara dan saya. Tapi persoalannya kita serius enggak mau diselamatkan? Kadangkala maju mundur, ya. Kadangkala kita dekat sama Tuhan, kadangkala jauh. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Keseriusan itu akan terjadi lewat apa? Ketika Tuhan Yesus dibaptis, apakah selesai semua perkara? Enggak ada lagi yang dia lakukan, dia balik ke sorga? Enggak. Ketika baptisan selesai, ada kelanjutan. Itu paling penting Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi tidak berhenti pada baptisan. Karena ada kelanjutan, ada follow up pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Itu makanya Bapak Ibu Saudara, kalau anak-anak yang sudah baptis CD gitu ya, itu kan selalu dipelihara oleh gereja. Setelah ini kamu pelayanan di mana? Iya kan? Karena yang lebih penting itu bukan mau berapa kali dibaptis, mau bagaimana seremoni baptisan gitu ya. Apalagi habis baptisan yuk makan-makan di rumah gitu kan. Apalagi kalau orang dari Sumatera potong apa gitu. Pestanya besar. Yang lebih terpenting bukan wisudanya kan, tapi pasca wisuda ngapain? Disitulah yang menjadi sebuah momentum yang saya katakan tadi, bahwa baptisan menjadi sebuah momentum. Habis baptis, habis CD, udah balik lagi kepada hal-hal yang biasa, sekuler gitu ya. Nggak ada artinya baptisannya. Jadi itu artinya bahwa ada kelanjutan yang harus dikerjakan, dilakukan, pelayanan seperti apa. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu Saudara, bukan berarti setelah selesai ya dengan hal-hal yang bersifat seremonial gerejawi, itu berarti tidak ada kelanjutan. Ada kelanjutan, tapi kemudian kita bilang gini, aduh saya udah tahu deh kalau pelayanan ini akan menyiksa batin saya, menyiksa diri saya, pasti banyak ruginya. Sesuatu yang mungkin seringkali menyakiti hati saya. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita hanya mencari pelayanan untuk mendapatkan kenyamanan dan keamanan, ya kita mungkin perlu mengoreksi identitas kita. Kenapa? Karena Yesus Kristus menyaksikan di dalam Alkitab bagaimana dia dilukai, bagaimana dia dikhianati, bagaimana dia ditolak. Lah terus kita orang Kristen yang tiap hari baca firman atau ke gereja bawa Alkitab, terus kita mau kompromi dengan konsep pelayanan itu. Artinya apa? Pelayanan itu bukan sebuah target, no. Pelayanan itu adalah medianya, jembatannya. Karena targetnya adalah pembentukan, pemprosesan dari Tuhan. Semakin jati diri kita itu adalah jati diri yang hidup menghidupi kebenaran dari Tuhan. Jadi kalau kita menganggap bahwa saya mau lebih kepada perilaku-perilaku sekuler, yaitu yang saya katakan tadi, mungkin kita kembali mempertanyakan identitas kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, pelayanan adalah sebagai bukti bahwa kita memelihara, menjaga baptisan yang sudah diterima. Itulah yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus, bahwa ketika dia sudah menerima baptisan itu, dia melakukan pelayanan itu. Kalau dulu sekolah minggu atau masih para remaja, saya seringkali diingatkan, baptisan itu adalah saat di mana Tuhan Yesus mulai menjalani pelayanannya 3 tahun ke depan. Gitu ya. Dan terlihat sekali momentum itu Bapak Ibu Saudara. Jadi pelayanan itu adalah sebagai sebuah bukti bahwa kita benar-benar mau memelihara, menjaga makna baptisan yang sudah saudara dan saya terima. Jadi itu artinya apa? Tidak berhenti. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara-saudara, ingatlah ketika saudara dan saya masuk di dalam kehidupan pelayanan, seringkali kita melihat kelebihan diri kita dan kita tidak melihat kuasa Tuhan. Mereka yang selalu berlutut menghadap Tuhan akan selalu bisa berdiri
menghadapi apapun. Mereka yang selalu berlutut menghadap Tuhan akan selalu bisa berdiri menghadapi apapun. Dan ini yang menjadi kekuatan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tarik sedikit Getsemani. Getsemani ketika Tuhan Yesus menangis di situ. Ketika dia berpikir bahwa kenapa harus lewat Via Dolorosa. Dia sudah tahu Via Dolorosa itu seperti apa. Disiksa, diejek, diludahi dan sebagainya, gitu kan. Tetapi ketika dia mengandalkan kuasa Allah Bapa, dia mampu melewati itu semua. Dan ini yang mau dikuatkan untuk kita semua. Oleh karena itu, kurangi berpikir dan jangan khawatir. Saya bilang kurangi berpikir ya, jangan berhenti berpikir. Beda itu kurangi berpikir sama berhenti berpikir, ya. Kenapa? Sama seperti kalau istri, jangan bilang berhenti ngomel, enggak, kurangin ngomel. Ya. Karena apa? Pasti kita akan rindu omelan dia. Betul kan? Bapak-bapak? Kurangi berpikir dan jangan khawatir. Tambahkanlah berdoa dan berserah. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena semakin kita berpikir, semakin kita nggak bisa melangkah, betul nggak? Ya kan? Semakin banyak pertimbangan nih di alam pikiran kita. Akhirnya apa? Membentuk rasa khawatir kita semakin besar, semakin tinggi. Udah nggak bakal melangkah. Tapi di sini kita belajar tambahkan berdoa dan berserah. Ada kalanya Tuhan menenangkan badai. Ada kalanya dia membiarkan badai mengamuk, tapi dia menenangkan kita. Tuhan mungkin gak menenangkan badai kehidupan kita. Ya, dia biarkan badai itu mengamuk, tapi dia menenangkan diri kita. Dan saya mengutip apa yang dikatakan oleh Stephen Furtick, dia katakan begini. Iman tidak selalu berarti bahwa Tuhan mengubah situasimu. Terkadang itu berarti dia mengubah dirimu. Situasi mungkin belum berubah Bapak Ibu Saudara, tapi Anda, saya sudah punya perubahan, pembaharuan diri melalui proses itu. Jadi itu artinya kita belajar untuk mulai bagaimana Pak cara bersolidaritas. Satu hal yang menjadi poin kita, bagaimana memulai bersolidaritas. Kalau kita sibuk untuk menilai dan mengadili orang lain, kita tidak mempunyai waktu untuk mencintai. Ya. Kalau saudara dan saya sibuk untuk mengadili, menilai, menghakimi orang lain, tidak ada kesempatan untuk mengasihi mereka, betul? Jadi lebih baik kurangi bahkan hentikan, kalau ini hentikan, ya. Hentikan menilai, menghakimi, mengadili orang lain. Dan mulailah untuk mencintai, mengasihi. Karena disitulah kalau kita lihat nih porsinya Tuhan nih. Bayangkan kalau Tuhan Yesus tuh kerjaannya cuma nilai manusia, emang udah gak benar, udah berdosa. Ya dari zaman Adam dan Hawa emang udah gak benar manusianya. Coba Tuhan punya pikiran seperti itu. Gak bakal ada keselamatan itu saudara-saudara, iya kan? Tapi justru Allah menghentikan, mengadili, menghakimi manusia, dan dia lebih memilih untuk mengasihi manusia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudaraku, mari kita bisa melihat bahwa ketika Allah sudah bersolider dengan kita, itu juga Tuhan mau mengajak kita untuk bersolidaritas kepada orang lain. Saya mengutip apa yang dikatakan John Wesley, dia katakan begini. Lakukan semua yang kamu bisa, dengan segala cara yang kamu bisa, di semua tempat yang kamu bisa, setiap saat kamu bisa, untuk semua orang yang kamu bisa, dan selama kamu bisa. Saudara, saya merenungkan kata-kata ini dan ternyata memberikan saya semangat untuk dapat memulai satu tindakan-tindakan kebaikan yang kecil, tetapi bisa berdampak besar untuk sekeliling saya.
Saya mengingat kisah ada seorang lelaki muda, dia sedang berjalan menyusuri pantai. Sebelum fajar menyingsing, dari kejauhan ia melihat seorang pria tua yang lemah. Ketika ia mendekati orang tua tersebut, dilihatnya ia sedang memunguti bintang laut, ya, yang terdampar di pantai, ya, dan kemudian dia melemparkan kembali ke laut. Jadi terbawa arus bintang lautnya, dan bapak tua ini melemparkan kembali ke laut. Anak muda itu memandang dengan penuh keheranan. Dia melihat bapak tua itu berulang kali melempar bintang laut yang dipungutnya di pesisir pantai, kembali dilempar ke laut. Kemudian dia bertanya kepada bapak tua itu, "Pak, mengapa Anda menghabiskan begitu banyak energi hanya untuk sesuatu yang nampaknya membuang-buang waktu?" Pak tua itu menjawab, "Nak, bintang laut itu akan segera mati jika terkena sinar matahari pagi. Tetapi ada jutaan bintang laut di pantai ini, Pak. Apa gunanya Bapak berlelah-lelah memunguti dan melemparkan mereka kembali ke laut?" Kemudian dengan mata yang tertuju pada seekor bintang laut yang ada di tangannya, dia berkata, "Paling tidak hal ini berguna bagi bintang laut yang satu ini." Bapak Ibu saudara-saudara, cerita itu sebenarnya hendak mengajarkan kepada kita tentang wajah-wajah manusia yang hidup pada zaman sekarang ini. Ya, mungkin benar kata firman Tuhan bahwa akhir zaman manusia akan mencintai dirinya sendiri sebagai sebuah tanda. Kasih menjadi beku. Solidaritas terhadap sesama semakin luntur. Dan anak muda tadi itu dalam cerita sesungguhnya hendak memberikan pengertian kepada kita bahwa sering kali kita memiliki cara pandang yang sama. Apa gunanya kita melakukan hal itu? Atau kita punya prinsip, kan masih ada orang lain yang bisa melakukan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudaraku, peliharalah baptisan saudara. Peliharalah ikatan perjanjian saudara dengan Tuhan. Dan ketika saudara bertanggung jawab dengan itu semua, ingat, sekali-kali Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Selamat melanjutkan kehidupan di tahun 2022. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk saat hening sejenak.
dan kasih-Mu ya Tuhan. Oh, Bukan pada harta yang ada, sukacita itu bertumbuh, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Bila melayani Tuhanku. Umat yang dikasihi Kristus, saya undang berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersatu di dalam syafaat kita. Kami mengucap syukur ya Bapa, kami boleh kembali diteguhkan di dalam panggilan kami memelihara baptisan yang sudah kami terima. Kiranya ini boleh menjadi kekuatan kami bahwa ketika ikatan perjanjian dengan Allah itu tetap kami pelihara, sekali-kali Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan yang sudah menunjukkan solidaritas kepada kami, manusia yang hina, kami dipulihkan, kami dimuliakan, dan kami berharga. Tapi biarlah kami juga mampu mempergunakan kesempatan yang mulia dan berharga untuk hidup di dalam dunia ini, untuk terus menebarkan cinta kasih kepada sesama kami. Kami mohon Tuhan yang sempurnakan setiap firman-Mu di dalam setiap hati, supaya hati kami ini boleh menjadi tanah yang subur, di mana firman Tuhan boleh bertumbuh dan berbuah. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk persekutuan kami GKI Camar. Tuhan berkati setiap keluarga di dalam peran masing-masing sebagai suami, sebagai istri, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak-anak. Kiranya kehidupan keluarga kami dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan. Berkati untuk setiap usaha, bisnis, juga pekerjaan yang dilakukan oleh orang tua di dalam mencukupkan kebutuhan keluarga. Kiranya Tuhan juga yang boleh tetap memelihara kesehatan yang baik di dalam beraktivitas. Atau kami juga berdoa Bapa untuk orang tua yang sampai saat ini juga bergumul di dalam pencarian pekerjaan. Kiranya di tahun yang baru dengan sebuah pengharapan yang baru, Tuhan juga boleh memberikan pekerjaan yang baru untuk mereka. Dan kami berdoa untuk anak-anak di dalam pendidikan mereka, sekalipun suasana PTMT sudah mulai dilakukan, tetapi ada rasa kekhawatiran oleh karena masa pandemi ini. Tetapi kami percaya Bapa bahwa Engkau yang akan tetap menjaga kondisi ini, dan biarlah anak-anak juga boleh tetap bijaksana di dalam mereka melakukan aktivitas kegiatan belajar mengajar.
Berkati Bapa, keluarga demi keluarga, hanya Tuhanlah yang menjadi andalan kami. Kami berdoa untuk sukacita saudara-saudara kami yang boleh memaknai pertambahan usia, untuk Abigail Rinova Simbolon, untuk saudara Alfred John Perez, saudara Mei Derian, saudara Immanuel Marbun, Karel Yonatan Situngkir, Ibu Regina Marina Yanuarini, Rivaldo Nathanael Putra, saudari Anggi Yanuarisa Tambunan, Bapak Luhut Banjar Nahor, Ibu Deni Lumbanturuan, Chelsea Devi Pangaribuan, dan juga saudara-saudara kami simpatisan yang boleh berulang tahun dalam sepekan. Langkah hidup mereka kami serahkan di dalam tangan Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik. Buatlah setiap anak-anak Tuhan ini boleh tetap menjadi setia di dalam Tuhan, percaya bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan, tetapi biarlah hati yang sabar, ketekunan boleh tetap menanti jawaban-jawaban Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul di dalam kesehatan mereka, untuk Ibu Anastasia Nurwati, Bapak Arnold Manu, Bapak Eko Cahyo Budi, Bapak Januar Lemuel, Bapak Hinsa Mehuta Galung, Ibu Lina Simamora, Ibu Naomi Sinambela, Bapak Marurat Situmorang, Bapak Lukas Zakaria, Jonathan, Bapak Esaragi, dan juga saudara-saudara kami yang lain yang mungkin saat ini sedang sakit, terbaring di rumah sakit atau rawat jalan. Tuhan berikan pemulihan, cinta kasih-Mu yang boleh tetap memberikan damai sejahtera dan pengharapan. Engkau berkuasa untuk setiap upaya manusia yang dilakukan baik dalam medis dan juga keluarga yang menjaga. Kiranya senantiasa mereka boleh dipulihkan di dalam kekuatan Tuhan. Kami berdoa Bapa, di dalam setiap pelayanan gereja-Mu, Engkau berkati anggota majelis jemaat, pengurus komisi, wilayah, kelompok kerja, panitia. Beri kami kesehatan bersama juga dengan anggota jemaat dan simpatisan, terutama di dalam pelaksanaan program Marturia ke Panti Werda Caritas dan juga Panti Rehab Embun Kasih. Kiranya senantiasa kami juga boleh dimampukan dalam mendampingi pergumulan Pos GKI Citra Indah City. Kami yakin Bapa bahwa semua yang kami kerjakan ini adalah untuk memperjumpakan Kristus dengan kami sebagai manusia dan juga sesama kami. Kami berdoa Bapa untuk penyusunan program kerja dan rangkaian rapat kerja tahunan yang akan dilakukan dalam minggu ini. Kiranya Tuhan juga yang boleh berkati tim raker yang boleh memediasi kami, dan kiranya program anggaran pelayanan tahun ke depan itu juga boleh sungguh-sungguh boleh memberikan pertumbuhan iman kepada setiap kami, dan gereja-Mu boleh menjadi berkat. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia dan juga dunia oleh karena masa pandemi yang belum berakhir, sehingga juga menimbulkan kekhawatiran oleh karena munculnya varian-varian baru. Ajar kami terus berhikmat di dalam Tuhan, ajar kami untuk tidak berhenti berdoa, mendoakan Indonesia, mendoakan dunia, supaya keadaan tetap stabil dan keadaan boleh pulih dari masa pandemi. Bapa di dalam surga, sempurnakan doa dan permohonan kami ini di dalam kuasa dan kehendak-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, sebagai ungkapan syukur atas semua kebaikan Tuhan, mari kita memberi persembahan dengan mengingat firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 17. Dan dalam segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita.
Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu dengan pengucapan syukur kami karena Engkau telah memberi hidup-Mu untuk kami, Tuhan. Di kesempatan sore hari ini kami datang membawa persembahan kami ke hadirat-Mu, Tuhan. Biarlah persembahan yang kami bawa ini mau berguna untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuduskan dan berkati persembahan-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambut segera Sang Raja yang besar mencari manusia berdosa dan cemar. Mereka ditebus, soraknya terdengar, penghibur tibalah. Penghibur tibalah, oh Allah yang kudus, berlimpahlah terus, sebarkan wartanya kepada manusia, penghibur tibalah. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Haleluya, haleluya, amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin.
saksi di dunia tentang kuasa Darah Kudus. Semoga yang masih saksi terima Sang Penebus, terima Sang Penebus, karena gelap jadi remang